Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizalda Randa, NIM 18010203. Di sini saya akan mempresentasikan tentang resusitasi jantung paru pada dewasa atau RJP. Tujuan tindakan sebagai acuan penerapan langkah-langkah bagi perawat dan resusitasi jantung paru, memberikan bantuan eksternal terhadap sirkulasi dan respirasi yang adekuat sampai keadaan henti jantung terasa teratasi atau sampai penderita dinyatakan meninggal, memberikan oksigenasi terhadap otak, jantung, dan organ vital lainnya, mempertahankan kelangsungan hidup, mengendalikan fungsi jantung dan fungsi paru. Ruang lingkup. Pemeriksaan keamanan lokasi, pastikan lokasi dan lingkungan di sekitar orang tidak disadarkan diri tersebut aman. Misalnya, jika korban ditemukan di tengah jalan, lakukan evakuasi korban ke tempat yang lebih aman sebelum melakukan CPR. Kedua, periksa keadaan orang yang akan ditolong. Periksa tingkat kesadaran korban dengan mencoba menanyakan nama dengan suara yang cukup lantang dan menggoyangkan tubuhnya secara perlahan. Jika ia merespon, upayakan agar korban tetap sadarkan diri hingga bantuan tiba. Namun, tetapi periksa pernapasan denyut nadi dan tingkat responnya. Evaluasi pernafasan, pastikan korban masih bernafas secara normal dengan melihat apakah dadanya bergerak naik turun. Selanjutnya, dekatkan telinga Anda ke mulut dan hidung korban untuk mendengar suara nafas dan merasakan hembusan nafasnya di bibirnya. Selanjutnya, periksa nadi, pastikan jantung korban tetap berdetak dengan memeriksa denyut nadi di pergelangan tangannya atau memeriksa denyut nadi di bagian sisi lehernya. Yang terakhir, panggil bantuan medis jika orang yang hendak ditolong tidak menunjukkan respon atau tidak disadarkan diri. Segera hubungi tenaga medis di nomor 112 atau rumah sakit terdekat dan melakukan CPR hingga bantuan datang. Definisi, cardiac arrest adalah hilangnya fungsi jantung secara tiba-tiba dan mendadak. Bisa terjadi pada seseorang yang memang didiagnosa dengan penyakit jantung ataupun tidak. Waktu kejadiannya tidak bisa diperkirakan, terjadi dengan sangat cepat begitu gejala dan tanda tampak. Henti jantung adalah keadaan saat fungsi jantung secara tiba-tiba dan mendadak hilang dengan ditandainya terjadi henti jantung dan henti nafas. Resusitasi jantung atau RJP atau CPR, Cardiopulmonary Resuscitation, adalah tindakan penyelamatan nyawa pada berbagai kasus kegawat daruratan, meliputi serangan jantung, tenggelam, ketika orang mengalami henti nafas atau henti jantung karena sebab-sebab tertentu. The American Heart Association merekomendasikan setiap orang baik yang tidak terlatih maupun personil medis untuk memulai RJP dengan kompresi dada. Referensi kita ambil dari sini. Nah, kita masuk di tahap prosedur tindakan. Yang pertama itu tahap prainteraksi, mengucapkan salam dan memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan prosedur, menanyakan persetujuan klien untuk dilakukan tindakan. Yang kedua, tahap orientasi, siapkan alat, yaitu alat perlindungan diri seperti masker, handscoon. Yang kedua, troli emergensi yang berisi laryngoskop lurus dan bengkok, Nagel force, pipa trakea berbagai ukuran, trakea tube berbagai ukuran, budal berbagai ukuran, CVP set, info set atau bolt set, papan resusitasi, gunting verban, bag resusitator lengkap, dan semprit 10 cc dan jarum nomor 18. Set terapi oksigen lengkap dan siap pakai, set penghisap sekresi lengkap dan siap pakai, EKG record, EKG monitor bila memungkinkan, dan G-shock yang lengkap. Persiapan pasien,
Keluarga diberikan penjelasan tentang tindakan yang akan dilakukan. Posisi pasien diatur terlentang di tempat datar alas keras, baju pasien atas pasien dibuka. Selanjutnya tahap pelaksanaan. Yang pertama danger, lakukan dengan 3A. Amankan diri, petugas menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan handscoon. Kedua, amankan pasien. Dan ketiga, amankan lingkungan. Yang kedua, tahap pelaksanaan respon atau cek kesadaran. Mengecek kesadaran pasien dengan cara EVPU. Pertama, memanggil nama. Dua, menanyakan keadaan. Menggoyangkan bahu. Merangsang dengan nyeri jika pasien tidak sadar atau tidak ada respon. Aktifkan tim resusitasi. Yang ketiga, airway atau jalan nafas. Kita memeriksa yaitu berbagai bersihan jalan nafas pasien dari sumbatan, kemudian pasangkan mayo. Kemudian buka jalan nafas dengan head thin lift atau JWSTUS untuk pasien trauma. Selanjutnya, menilai proses pernafasan dengan cara look, listen, and feel. Kita dapat melihat pergerakan dada atau perut. Kita juga dapat mendengar suara keluar masuk udara dari hidung, merasakan adanya udara dari mulut atau hidung pipi jika pasien tidak bernafas. Berikan nafas buatan dengan BVM sebanyak 2 kali secara perlahan. Kemudian lanjutkan ke langkah circulation. Nah, kita masuk di langkah circulation atau sirkulasi. Yang pertama kita lakukan yaitu periksa denyut jantung pasien dengan cara meraba arteri karotis. Jika arteri karotis teraba cukup dan pasien tetap tidak bernafas, berikan nafas buatan selama 5 detik sekali atau 10-12 kali per menit. Jika arteri karotis tidak teraba, lakukan kombinasi nafas buatan dan kompresi jantung luar dengan perbandingan 30:2 untuk dewasa, baik 1 ataupun 2 penolong. Setiap 5 sirkulasi atau 5 kompresi dan 5 kali ventilasi, cek ulang nadi. Jika nadi tetap belum ada lanjutan teknik kombinasi nafas, buatan, dan kompresi jantung luar, jika nadi teraba, lakukan cek pernafasan atau look, listen, and feel. Jika tidak ada nafas, lakukan rescue breathing 10-12 kali per menit. Cek pernafasan setiap 1 menit jika ada nadi, pertahankan jalan nafas atau kolaborasi pemasangan ATT. Ya, kita masuk di tahap evaluasi. Yang dapat kita evaluasi dari tindakan tadi yaitu evaluasi respon pasien, kita evaluasi subjektif dan objektifnya. Evaluasi pernafasan pasien tiap 1 menit saat dilakukan RCPBC kombinasi. Yang ketiga, tindak lanjut pasien. Yang keempat, kontrak topik, waktu, dan tempat. Yang terakhir, lakukan RCPBC sampai timbul nafas spontan terhadap pasien, diambil alih alat, dinyatakan meninggal, dan terakhir, penolong tidak mampu atau sudah 30 menit tidak ada respon. Baik, itulah presentasi saya tadi tentang RGP pada pasien dewasa. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya.